Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, wabil khusus para kiai, para ustadz, para imam di lingkungan Masjid Zulfirdaus. Yang kami muliakan wabil khusus ketua pengurus masjid beserta dengan kepengurusannya, ketua UPZ beserta dengan kepengurusannya, dan terutama sekali adalah kepada para hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang alhamdulillah istiqomah hadir dalam pengajian, dalam kajian setiap subuh Ahad di Masjid Zulfirdaus. Hadirin, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut, mari kita memuji kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan fikih puasa dan beberapa istilah yang berkaitan dengan seputar fikih puasa dan juga fikih zakat. Semoga nanti kita bisa memahaminya sehingga dalam pengamalannya nanti kita bisa menerapkan dengan baik. Amin. Tapi sebelum itu hadirin, yang pertama saya sampaikan bahwa mohon maaf ini Bapak, barusan kemarin itu kami rapat antara MUI Provinsi, MUI Kota, MUI Kabupaten Bintan, seluruh MUI di Kepri, juga Basnas seluruh di Kepri, di kantor Basnas Provinsi. Ternyata arahan dari pusat itu Palestina ini sekarang belum membaik. Mereka sangat luar biasa dalam hal yang berkaitan dengan keadaan ini, dan masih berada di pengungsian. Yang namanya pengungsian itu hadirin, kita ini hidup di tenda ini kan seneng di tenda ini kan kalau cuma 1 hari 2 hari Pak. 1 hari 2 hari kita tidur di tenda seneng-seneng, keluar masak-masak, keluar jalan-jalan kan itu Pak. Tapi kalau sudah berbulan-bulan hidup di tenda, sementara mereka mau pulang pun juga tanahnya rata kayak gitu Pak. Tentu ini bukan sebuah kehidupan yang sangat baik, tidak. Maka hasil rapat kemarin insya Allah akan ada satu syekh yang dari Palestina langsung untuk mengadakan safari keliling, membicarakan atau menerangkan keadaan mereka di sana sambil nanti galang donasi lagi Pak. Nah, saya harap kita bisa ikut ambil bagian dalam hal ini. Kita mungkin tidak bisa banyak karena kemarin juga sudah kita galang donasi, tapi terus kita bantu Pak, semampu kita. Adanya 5.000 kita bantu 5.000, adanya 10.000 kita bantu 10.000. Paling tidak ada saksi di hadapan Allah berapa yang telah kita korbankan, berapa yang telah kita buat untuk membantu mereka. Dan nanti insya Allah ada beberapa masjid yang akan disambangi. Mohon izin kepada para pengurus, Bapak Pengurus Zulfirdaus, Ketua Pengurus, insya Allah nanti salah satunya mungkin Masjid Zulfirdaus, karena ada sekitar tidak banyak di mana di Tanjung Pinang ini, hanya masjid besar-besar saja yang memang insya Allah akan disinggahi, dan mungkin salah satunya nanti Masjid Zulfirdaus.
Nah hadirin, sebelum beliau ini datang bersama rombongan yang dari Jakarta, mari kita doakan selalu saudara kita yang di Palestina sana. Semoga Allah segera memberikan kemenangan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan keselamatan, kemenangan, dan Zionis itu segera kalah, Pak. Tetap boikot kalau mau boikot, Pak, sesuai arahan MUI, Pak. Jadi terus kita itu memang harus melawan dalam segi cara, karena kebiadaban mereka ini memang luar biasa. Dari sejak dulu Yahudi itu memang seperti itu, Pak, Zionis itu. Dulu Nabi Zakaria saja digergaji, Pak. Nabi Yahya meninggal dipenggal kepalanya gara-gara perempuan. Ada seorang perempuan yang mau dipinang oleh raja, padahal raja ini bersahabat akrab dengan Nabi Yahya. Perempuan ini mau dipersunting sang raja asal maharnya adalah kepalanya Nabi Yahya. Ini kan luar biasa toh, Pak. Bayangkan, maharnya kepalanya Nabi Yahya. Mana ada sejarah perempuan di Indonesia dari dulu sampai sekarang, walaupun sekejam-kejamnya minta mahar kepala orang, kan nggak ada, Pak. Paling banter ya Roro Jonggrang minta 1000 candi, kan gitu, Pak, ya. Ini yang kemudian menjadi anekdot sekarang. Perempuan zaman sekarang bilang, Mas, zaman dulu Roro Jonggrang itu mintanya kepada Bandung Bondowoso itu 1000 candi, itu pun dituruti. Kemudian Malin Kondang itu, Malin Kondang apa? Yang Tangkuban Perahu itu mintanya danau dalam 1 malam, diturutin, ya kan? Nah, saya cuma minta skincare aja kok nggak diturutin, Mas. Ini kata perempuan sekarang katanya gitu. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perempuan di Indonesia. Nah, di sana Yahudi minta kepala Nabi, Pak. Bayangkan kekejamannya itu seperti itu. Apakah dituruti? Dituruti, Pak. Nauzubillah min dzalik. Ini memang luar biasa. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal-hal seperti ini tentu kita sangat prihatin sekali. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan. Maka untuk itu paling tidak kita selalu mendoakan untuk saudara kita dari Palestina sana. Semoga Allah segera memberikan kemenangan, keselamatan, dan rezeki yang banyak juga untuk mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaitahu fi tadlil wa arsal 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah keselamatan untuk saudara-saudara kami di Gaza ya Allah. Ya Allah, kami mohon kemenangan untuk saudara-saudara kami di Gaza ya Allah. Ya Allah, berikanlah kehidupan mereka yang baik, yang bagus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, hadirin yang dirahmati oleh Allah, setelah kemarin kita membahas bagaimana nilainya Ramadan buat kehidupan kita. Tidak ada momen yang seindah Ramadan buat hidup kita ini, Pak. Sedikit mengingatkan, manusia siapapun dia dalam menikmati yang Allah berikan sebagai kenikmatan semuanya, yaitu yang berupa fasilitas umur, kesehatan, dan lain sebagainya, itu terdapat 3 golongan. Golongan yang pertama adalah mereka yang menghabiskan umurnya untuk taat kepada Allah. Golongan yang kedua adalah golongan yang menghabiskan umurnya untuk maksiat kepada Allah. Golongan yang ketiga adalah golongan orang yang menghabiskan umurnya untuk perkara yang sia-sia belaka. Hadirin, di antara 3 jenis ini, kadang kita masuk jenis pertama, kedua, ketiga. Hampir seluruh manusia, hampir semuanya, kurang lebih kebanyakan lah, tidak semuanya, tapi hampir kebanyakan manusia pasti akan gaduh-gaduh di antara 3 perkara tadi. Hanya porsinya mana yang lebih banyak di antara ketiga perkara tadi, yang dominan mana. Terlepas daripada dominan atau tidaknya, hadirin yang dirahmati oleh Allah,
setiap manusia itu membutuhkan bekal untuk kehidupan selanjutnya setelah alam dunia ini, yaitu alam kubur yang panjangnya sampai kiamat, lebih panjang daripada dunia, yang alam akhirat jauh lebih panjang dari alam-alam yang sudah dihadapi oleh seluruh manusia. Bekalnya iman dan amal soleh, cuman itu Pak. Mau tidak mau, siap atau tidak siap, nanti kita semua ini Pak akan terbaring sendirian di alam kubur. Siap gak siap? Mau muda mau tua, kalau waktunya Allah memanggil, kita nanti selesai dikubur, pasang papan, timbun tanah, selesai Pak, sendiri kita di situ. Saya belum siap Pak Ustadz. Walaupun belum siap, kalau sudah waktunya selesai juga. Tinggallah di situ, yang kita bawa adalah iman dan amal soleh. Rezeki yang di dunia ini kita nikmati hanya yang sebisa kita menikmatinya. Ada yang ditinggalkan, ada yang hilang, ada yang kemudian entah kemana. Rezeki yang kita dapatkan di dunia ini Pak. Bapak menjemput rezeki dengan perkara yang haram, maka nanti akan tinggal pertanggungjawabannya, dan yang akan dinikmati ya seperti itu juga. Bapak menjemput dengan rezeki yang halal, juga akan menikmatinya, akan mempertanggungjawabkannya. Hadirin, maka karena umur kita yang pendek, kita memerlukan, kalaulah mesin agar bisa cepat, itu ada tombol yang disebut dengan fasilitas turbo. Begitu masuk klik turbo, dia akan tambah laju. Kalau dalam media sosial ada yang namanya BOS. Kalau masuk dalam sistem BOS, maka viewer, follower akan bisa meningkat dengan tajam. Itu namanya BOS. Nah, kita membutuhkan momen BOS ini, membutuhkan momen turbo ini untuk mengeruk pahala, mengeruk amal soleh yang akan kita bawa menemani kita. Itulah momen itu ada di dalam bulan suci Ramadan. Salah satu contoh saja Pak, salah satunya saja, kemarin sudah disebutkan semua. Kalau kita mau menghitungnya, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu di bulan Ramadan, setiap langkahnya Allah hitung bagaikan beribadah 1 tahun lamanya. Setiap langkah Pak. Orang yang mau menghadiri majelis ilmu, setiap langkahnya Allah hitung beribadah 1 tahun. Bayangkan kalau 5 waktu itu Bapak menghadiri seluruh majelis ilmu yang bareng dengan sholat fardu, otomatis jenengan akan mendapatkan sesuatu pahala yang sangat luar biasa. Nah, ini kesimpulan di bulan Ramadan, bagaimana momen itu sangat luar biasa. Belum lagi nanti ditambah Lailatul Qadar. 1 kali malam kita beribadah di situ, ibadah kita dihitung bagaikan 1000 bulan Pak. Bapak tahajud di situ 1000 bulan Pak. Ini betul-betul fasilitas momen yang seandainya kita dibukakan oleh Allah apa yang ada di dalamnya, kita akan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seluruh tahun dijadikan Ramadan. Ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagaimana nilainya Ramadan. Nah, sekarang fikihnya bagaimana? Kita mulai dari awal Pak. Yang pertama, ada istilah nanti yang berkaitan dengan mud atau sok. Ini kaitannya nanti dengan zakat dan fidyah. Jadi ukuran mud atau ukuran sok itu adalah ukuran literan, volume, bukan ukuran timbangan. Ya Pak ya. Ukuran mud atau ukuran sok itu adalah ukuran volume, bukan ukuran berat. Maka kalau dikonversi ke dalam kilogram, berapa kilogramkah 1 mud, maka akan ketemu perbedaan berat tersebut, tergantung yang ditimbang. 1 mud tepung gandum tentu berbeda dengan 1 mud kurma. Kan gitu toh Pak. Kurma basah tentu lebih berat atau beda dengan kurma kering. Bapak mau membayar zakat kan dulu zaman Rasulullah gandum, tamar, kemudian kurma, kan gitu. Maka otomatis ketika kita menimbang, mengkalkulasikan atau mengkonversikan dari liter ke kilogram, tentu akan berbeda. Maka 1 mud itu ketika ditimbang, ada yang mengatakan 5,9,
ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 6,5, bahkan ada yang mengatakan 7 ons beratnya itu, antara 5,9 sampai 7 on. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Karena nanti hitung-hitungannya akan memakai ini dulu kita simpan. Pengertian mud 1 on. Zakat fitrah itu 1 sok. 1 sok itu 4 mud. Nah, ini kita sendirikan dulu istilah ini. Nah, yang kedua kita mulai. Bagaimana apabila ada seseorang yang dia zaman dulu ketinggalan puasanya atau puasa tidak dikerjakan dan belum diqodho. Nah, gitu loh. Karena kita semua ini sebelum masuki bulan suci Ramadan kan harus betul-betul sudah bersih hutang kita. Bahkan kalau menurut aturan fikihnya tidak diperbolehkan seseorang itu beribadah sunnah sebelum ibadah wajibnya itu lunas. Nah, ini kalau seperti ini banyak orang yang nggak sholat sunnah akhirnya. Karena zaman dulu orang begitu muslim betul-betul sholat, Pak. Orang musyrik, orang munafik aja ikut sholat jamaah, Pak. Zaman Nabi itu orang munafik aja ikut sholat jamaah. Abdullah bin Ubay bin Salul itu, Pak, itu juga sholat jamaah, pada dedengkotnya tokohnya kaum munafik. Hadirin, makanya ketika ada ibadah fardu yang tertinggal, misalkan Bapak Ibu sholat ketinggalan, contoh misalkan begini, karena Bapak Ibu kesiangan semalam nggak sholat subuh, maka sampai saat ini sebelumnya sholat subuh itu dibayar, diqodho, Bapak tidak boleh untuk sholat sunnah, termasuk duha, termasuk tahajud tidak boleh, harus diqodho dulu baru kemudian sholat sunnah. Konsepnya seperti itu, konsep dasar. Kalau begitu kemudian kita tidak boleh dong, kalau begitu saya nggak bisa dong, Pak, sholat sunnah karena zaman dulu saya masih ketinggalan. Maka kalau kalimat saran dari Kiai Mukhlisin bin Mukhlasin waktu itu rahimahullah ta'ala wa yarham, kata beliau, cicilah setiap sholat fardu dengan mengqodho sholat yang dulu belum kalian kerjakan, kata beliau. Jadi misalkan sholat subuh nih, nah sholat subuh ini sebelum sholat subuh, setelah sholat sunnah itu Bapak sholat subuh dulu untuk yang dulu belum pernah sholat subuh. Atau habis sholat subuh kayak ini Bapak sholat. Tapi kalau sholat subuh sama asar jangan di hadapan orang banyak, nanti jadi fitnah, Pak. Wah, ini aneh-aneh, fikih baru ini. Habis sholat asar, asaran lagi, ya kan gitu, Pak, ya. Kalau bisa qodho itu sembunyikan lah, ya kan. Nah, kalau untuk puasa, kenapa saya sampaikan ini? Kalau untuk puasa, bagi yang masih punya hutang, kalau tahun lalu Pak, ya, itu cukup hanya membayar puasanya saja, mengqodho puasanya saja untuk tahun lalu. Tapi kalau untuk tahun-tahun sebelumnya, maka satu harus mengqodhonya, wajib mengqodhonya sejumlah hari yang ditinggalkan. Kedua, dia wajib menambahi setiap hari per tahunnya itu 1 mud beras. Jadi misalkan tahun sekarang kan tahun 2024, tahun 2023 Bapak atau Ibu, mohon maaf mungkin ibu-ibu kebanyakan yang ketinggalan karena datang bulan, itu 7 hari misalkan gitu. Nah, tahun sekarang membayarnya berapa, Pak Ustadz? Tetap 7 hari untuk tahun 2023. Tapi tahun 2022 kalau misalkan 7 hari belum dibayar sama sekali, maka wajib puasa 7 hari ditambah 7 mud karena denda setiap tahun tadi. Perharinya kan 7 mud, per tahunnya juga 7 mud, berarti cuman 7 mud saja karena ketinggalan setahun. Tahun 2023, 22, 21 Ibu ketinggalan 7 hari juga, maka yang pertama wajib membayar 7 hari puasa ditambah 7 mud kali 2 tahun, karena per tahun 1 mud berarti 14 mud. Waduh, Pak Ustadz, kalau begitu banyak sekali dong. Waktu dulu saya masih muda karena jarang-jarang puasa, bagaimana menghitungnya? Yang tidak tahu seperti itu ditakdirin dengan memperkirakan saja, dengan pendekatan perkiraan. Kayaknya dulu saya kalau 2 bulan adalah, kalau total itu puasa saya
karena dulu sangat jarang, mungkin 2-3 bulan ada. Ya sudah, Bapak kemudian puasa saja 2 bulan. Qadha niatnya Pak. Puasa asal jangan hari Jumat aja. Qadha. Itu dulu yang dikerjakan. Masalah nanti moodnya menyusul karena melihat kemampuan. Nah, setelah jenengan nanti punya kemampuan, bersedekahlah beras, niatnya membayar fidyah itu Pak, membayar qadhonya tadi 5 kilo, lama-lama kan lunas Pak. Ini kalau mau taubatan nasuha, betul-betul taubatan nasuha, kalau dijalankan sedikit-sedikit lunas semua insya Allah. Ini tentang hal yang berkaitan dengan qadha. Yang kedua fidyah. Fidyah itu bagaimana menghitungnya? Ada 2 jalan, 2 versi cara menghitung fidyah. Karena kita ini kan punya orang tua toh Pak. Kadang orang tua kita sudah udzur. Kalau memang sudah udzur, jangan dipaksakan puasa. Saya dulu punya ibu itu, kalau ditanya ya puasa, ibu puasa. Tapi setengah jam kemudian makan gitu loh. Ketika ditanya ibu puasa, ya puasa gitu loh Pak. Ya karena memang sudah seperti itu orang tua itu. Bahkan sama nama anaknya juga sudah lupa lah, kamu siapa gitu kan. Seperti yang yang sedang viral itu di mana di media sosial itu. Sama anaknya sendiri ditanya, kamu anaknya siapa gitu juga gitu loh. Padahal anaknya sendiri, ya gitulah orang tua. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seperti itu tidak usah dipaksakan untuk berpuasa. Berapa pembiayaan untuk orang yang meninggalkan puasa fidyahnya? Termasuk orang yang bekerja keras sepanjang tahun. Sepanjang tahun Bapak nggak libur, terus bekerja itu keras kasar, nggak bisa untuk tidak bekerja karena menghidupi keluarganya. Kalau memang seperti itu Bapak boleh tidak puasa dan boleh membayar fidyah. Tapi kalau nanti ada liburnya, justru tidak boleh bayar fidyah Pak, harus puasa. Inilah Islam itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan gitu loh Pak. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tapi kalau cuman kerjanya di kedai kopi, duduk-duduk ya kan, ngobrol-ngobrol, ya harus puasa. Jangan kemudian wah saya bekerja berat pula, apa pula bekerja berat kayak gitu ya kan. Akhirnya kalahnya puasa cuma dengan secangkir kopi dengan 2 batang rokok aja kan gitu. Naudzubillah min dzalik. Nah kita lanjutkan. Untuk yang membayar fidyah, tengoklah kemampuan diri, jangan sampai kita terjerat di dalam sesuatu yang mengamalkan agama terasa berat, tapi jangan juga terjebak dengan bakhil. Karena ini boleh memilih Pak, membayar fidyah itu nanti boleh memilih. Yang pertama, pilihan yang pertama, memberi makan fakir miskin. Konversi ke kita, 1 kali makan itu sekitar 25 ribuan konversinya, 1 kali makan. Yang dulu loh Pak, entah sekarang mungkin sudah 30. Nanti kan pasti ada arahan dari mana? Dari pihak pengurus. Pilihan pertama, memberikan makan fakir miskin. Pilihan pertama. Pilihan yang kedua, memberikan beras sebesar 1 mud. Pilihan kedua. Maka jenengan lihatlah kemampuan diri, karena ada 2 pilihan tadi. Kalau yang ditanggung cuma 1 orang, ibu gitu Pak, sementara jenengan kekayaannya banyak, mobil punya, motor punya, rumah bagus, pekerjaan mapan. Ketika membayar fidyah, ambil yang ini Pak. Ingat 30 hari itu 750 ribu, kecil kalau Bapak 30 hari itu 150 ribu Pak. Tapi kalau kemampuannya, mohon maaf, standar biasa saja, bahkan di bawah daripada standar, sementara yang ditanggung tidak cuma 1, bapak ibu yang sudah pikun, kemudian istri, anak yang sedang hamil atau melahirkan atau menyusui, kan banyak ini Pak. Maka saya sarankan jangan ambil yang 25 ribu per hari, ambil saja yang 1 mud. Sekarang beras ini naik terus 15 ribu misalkan, ya 1.500 kali 7 9.000, 9.000 ambil per harinya fidyahnya. Yang penting harus membayar fidyah kali 30 hari cuma 270 ribu.
Nah, diberikan kepada siapa? Terserah, Bapak mau cari fakir miskin sendiri langsung diberikan boleh, Bapak mau setor ke Basnas juga boleh. Nanti di Basnas salurkan. Kalau beda ini, Pak. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan pembayaran fidyah. Semoga jangan sampai ada yang tahun ini yang punya qada puasa, hutangnya belum dibayar, fidyahnya juga belum dibayar. Semoga tahun ini kita memasuki Ramadan ini betul-betul sudah bersih secara fikihnya. Kemudian fikih puasa selanjutnya adalah, ini setelah fidyah dan lain sebagainya, adalah puasa nadar. Ini masih ada kesempatan puasa nadar, puasa kifaroh. Jadi puasa fardu itu ada puasa nadar, ada puasa kifaroh. Puasa nadar itu ya tahu sendirilah Bapak Ibu bagaimana orang bernadar. Misalkan Bapak jagoin pilpres kemarin, kalau jagoan saya menang saya akan puasa 3 hari. Nah, itu boleh, Pak. Ternyata jagoan Anda menang, Anda puasa betul 3 hari. Kok Anda tidak mengerjakan, dendanya 1 mut tadi. Begitu juga dengan sumpah. Bapak sudah bersumpah, wallahi saya bersumpah begini, ternyata Bapak langgar, Bapak harus membayar fidyah atau puasa kifaroh sebesar 1 mut tadi, Pak, setiap hari selama 3 hari. Nah, ini masih ada kesempatan waktu berpuasa, silakan untuk berpuasa. Untuk yang kifaroh nadar. Tapi kalau yang puasa sunnah, yang tidak terbiasa puasa sunnah sebelum nisfu Sa'ban, tidak boleh puasa sunnah sekarang ini. Kemudian selanjutnya adalah kita mulai dari niat. An-niyatu muktaronan bi fi'lihi. Niat itu bersamaan dengan pekerjaan dikerjakan. Jadi begitu pekerjaan masuk, niat masuk, Pak. Itu niat. Kalau niat jatuh, pekerjaan belum dilaksanakan, itu namanya azam. Tapi mengecualikan puasa. Jadi gini, Pak. Contoh, rukun pertama kali sholat itu adalah membaca takbiratul ihram. Ya kan? Begitu seseorang membaca takbiratul ihram, dia masuk sholat. Kapan niat? Pas saat takbiratul ihram itulah, karena muktaronan bifi'lihi, bersamaan dengan pengerjaan perkara itu. Jadi pas takbiratul imam, jatuhlah niat. Yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah, contoh lagi wudhu. Rukun wudhu pertama kali itu adalah membasuh muka. Maka pas membasuh muka itulah jatuhnya niat. Saya berniat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Ada juga, Pak, yang belum paham. Saya berniat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil sampai 3 kali. Bukan begitu. 1 kali basuh, 1 kali itu niat, selesai gitu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana puasa? Kenapa puasa malam hari padahal puasanya besok hari? Aturan fikihnya memang seperti itu, Pak. Kenapa? Alasannya mudah. Lita'adzurin usr. Karena udzur yang sangat berat. Mulai puasa pas fajar, Pak. Begitu fajar mulailah puasa itu. Apakah fajar itu imsak? Bukan. Imsak ini hanya proses mulai menjaga, jangan sampai nanti pada waktu ketika sudah fajar kita masih dalam keadaan makan. Maka imsak ini hanya proses kehati-hatian, ikhtiyat namanya. Sama dengan wudhu, hadirin. Ini kadang orang begini sudut pandangnya. Itu imsak ini bid'ah, imsak ini tidak ada dalilnya. Ini kan ikhtiyat, hati-hati agar jangan sampai ketika nanti pas masuk fajar kita masih makan. Apakah pada waktu imsak masih boleh makan? Masih. Ini hanya warning, sinyal rambu-rambu. Contoh, kita itu mau dari jalan, mau masuk rambu-rambu, kemudian ada lampu kuning. Berhentinya itu lampu merah, berjalannya itu lampu hijau. Lampu kuning fungsinya adalah agar kita mulai persiapan. Ini loh, ihtiyat kehati-hatian lama. Tapi Rasulullah nggak mengerjakan. Ya benar, bahkan Rasulullah kalau kita mau memperinci lagi mana beta mana tidak, pada saat ketika berbuka zaman Rasul nggak ada sirine dan nggak ada tanda-tanda. Anggap sirine oke, nggak ada tanda-tanda yang lain lah, kentongan kayak atap, nggak ada. Ya begitu adzan, sebelum adzan atau masuk maghrib mereka langsung berbuka. Kalau mau kita ambil
semuanya sebagai batasan-batasan bid'ah. Dan kita justru akan terjebak dalam kesusahan zaman saat ini. Karena zaman dulu Rasulullah langsung hadir. Ketika Rasulullah hadir itu Pak, sahabat ini itu orangnya alim-alim, karena mereka berguru langsung kepada Rasulullah SAW, tidak perlu tafsir zaman sahabat. Yang memerlukan tafsir itu kan sekarang, gitu loh. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketika imsak ini adalah sebagai hal yang berkaitan dengan, contohnya misalkan wudu Pak, membasuh tangan itu sampai mana Pak? Sampai kedua siku-siku. Tapi melebihkannya malah sunnah. Loh kenapa? Karena batasan siku-siku itu akan terbasuh secara sempurna kalau dilebihkan. Maka melebihkannya itu malah justru sunnah, gitu loh. Nah ini nanti mendekati sirena ada imsak. Waktu imsak masih boleh makan minum. Bahkan bapak sahur di waktu imsak itu juga boleh. Tapi hati-hati, karena itu sudah di-warning, sebentar lagi akan datang fajar. Hadirin, karena susahnya pas fajar kita baru niat, bapak bisa memastikan fajar jam sekian saya baru niat. Ya, kalau yang memang terlatih istiqomah umat Islam itu selalu bangun pagi. Wong kadang sahur aja kesiangan kita kok Pak. Kadang satu hari itu nggak sahur juga kita. Maka kita akan mengalami kesulitan di situ. Inilah para alim ulama memberikan satu jalan bagaimana memudahkan agar ibadah itu jangan sampai terasa berat. Jadi dalam Islam itu jangan sampai terkesan mau puasa, mau sholat, mau wudu aja kok susahnya luar biasa itu. Jangan sampai terkesan itu. Agama itu mudah, bahagia. Orang yang mengamalkan agama itu penuh dengan kebahagiaan. Jangan sampai terkesan mau ibadah itu kok susah. Nah, kembali kepada niat. Yang pertama, niat khusus puasa jatuhnya malam hari, dimulai sejak maghrib. Maka nanti Bapak sesungguhnya begitu Bapak berbuka, Allahumma lakasumtu, kemudian habis berbuka Bapak langsung membaca niat, itu sudah sah. Niat untuk puasa berikutnya itu sudah sah. Pertama. Yang kedua hadirin, dalam niat wajib menyertakan satu keniatan, kesengajaan. Kalimatnya boleh saya sengaja, saya berniat boleh. Yang kedua hadirin, jenis ibadahnya. Kalau puasa ya sebutkan puasa, kalau sholat ya sebutkan sholat. Yang kedua taksisnya, kekhususan nama dari ibadah itu. Yang keempat kefarduan atau kesunahannya. Maka rangkaiannya kalau puasa bulan Ramadan, saya berniat puasa jenis amalnya, namanya Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian kalau wudu, saya berniat perkaranya wudu, saya berniat berwudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Konsepnya seperti itu Pak. Semua niat konsepnya 4 hal ini jangan ketinggalan. Yang ketiga, niat puasa 1 bulan tidak boleh dirapel di depan. Kalau mazhab Imam Malik boleh, tapi kalau mazhab Imam Syafi'i tidak boleh. Harus jatuh per malam untuk 1 hari. Niat 30 hari itu hanya untuk menjaga kesemangatan kita dan kehati-hatian kita. Tapi wajibnya setiap 1 hari 1 kali niat wajibnya Pak. Ini untuk niatnya. Kemudian hadirin, begitu mulai puasa ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Ada yang membatalkan pahalanya puasa, ada yang membatalkan puasanya. Bapak jangan ragu-ragu mana yang Anda mau pilih. Kalau Anda memilih yang membatalkan pahala puasa, maka perkara-perkara dosa bisa memutuskan pahala puasa, perkara dosa. Tapi kalau Bapak memilih adalah perkara-perkara yang membatalkan puasanya, maka abaikan perkara dosa yang dikerjakan. Contoh Pak, contoh. Marah itu membatalkan pahala puasa, tidak membatalkan puasanya. Maka nanti Bapak kalau marah lanjut saja puasanya, karena sah secara fikih puasanya,
tapi putus pahalanya. Cuman hadirin, kadang kita ini kalau sudah marah akhirnya patah hati. Udahlah, makan aja sekalian, tadi marah-marah, percuma pula saya puasa. Oh, nggak percuma harusnya, karena Anda masih terbebani kewajiban untuk kefarduan berpuasa tadi. Harusnya Anda tetap melanjutkan, gitu loh Pak. Tidak usah dibatalkan, tapi kan nggak dapat pahala. Wa alam bisawab. Kalau banyakin istighfar, boleh jadi Allah memaafkan, kemudian Anda masih mendapatkan fasilitas pahala, boleh jadi. Ini hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kemudian apa saja perkara yang membatalkan puasa? Konsepnya ada beberapa jalur yang memang terhubung ke tenggorokan sampai ke perut, atau kebalikannya ya, dari bawah sampai ke perut. Jalan-jalan yang menuju ke perut itu kalau kemasukan sesuatu, maka itulah yang membatalkannya. Dan masuknya itu melewati batas garis dalam. Ini perhatikan, melewatinya itu memasuki batas garis dalam. Saya ulangi dari depan Pak. Apa saja yang membatalkan? Masuknya suatu perkara lewat jalur-jalur yang menghubungkan sampai ke perut dan melewati batas dalam dan luar. Jadi ada batas luar, batas dalam. Melewati itu maka menjadi batal puasanya. Nah hadirin, untuk kasus suntik itu ada dua perkara. Suntik yang berkaitan dengan obat dan lain sebagainya, yang dimasukkan ke dalam urat nadi, yang tidak berkaitan dengan sesuatu yang membuat badan kuat atau badan bisa bertahan, maka tidak membatalkan puasa. Bapak vaksin di bulan Ramadan, enggak batal puasanya. Bapak suntik di bulan Ramadan, enggak batal puasanya. Tapi kalau Bapak diimpus, batal puasanya Pak. Karena impus posisinya menggantikan makanan untuk menopang daya tahan tubuh manusia. Sehingga disitulah menjadi sebuah kategori impus itu pada saat digunakan menjadi suplai makanan pokok yang menggantikan makanan pokok yang memasuki tubuhnya. Karena fungsinya seperti itu, salah satunya, maka impus dikategorikan sebagai perkara yang membatalkan puasa. Tapi kalau suntik biasa, tidak. Ini antara impus dengan suntik, sama-sama suntik, tapi beda. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian memakai tetes mata itu tidak membatalkan puasa, namun hati-hati, karena dari mata sendiri ada kadang terasa pahit di tenggorokan Pak. Nah itu bisa jadi ada kaitannya, sambungannya dengan ke dalam tenggorokan. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, batasan dalam dan luar dalam mulut adalah ketika seseorang mengucapkan huruf H atau Kho. H Anda ucapkan, yang ke sini keluar, Kho yang ke bawah ke sini sudah dalam. Maka ini Pak, kalau Bapak muntah, kemudian Bapak menelan ludah, setelah muntah ada ludah, Bapak menelan ludah, batal puasanya Pak. Ini konsep muntah batal itu begini Pak. Kenapa? Karena begitu muntah, ini kan najis Pak. Dari sini sudah keluar, melewati garis batas ini, H tadi. Maka posisinya sudah menjadi luar. Tek, keluar. Posisi ludah najis. Maka ketika jenengan telan ludahnya melewati garis batas dalam luar ini, batal puasanya. Karena sesuatu najis yang masuk ke dalam. Tapi kalau Bapak kemudian berkumur, ya kan, berkumur, kemudian jenengan bersihkan, kemudian dengan lepehkan, kan mulut sudah suci. Bapak menelan air ludahnya itu sudah sah, tidak batal. Cuman bedanya, kalau muntah dengan sengaja, maka batal puasanya. Mau begitu atau tidak, tetap batal puasanya. Kalau muntah dengan sengaja. Tapi kalau muntah tidak dengan sengaja, maka cukup membersihkan mulut, baru kemudian menelan ludah, selesai, nggak batal. Tapi kalau belum membersihkan mulut, Bapak sudah menelan ludahnya, batal. Sama juga dengan lendir yang ada di tenggorokan.
lendir di sini Pak, Bapak kemudian Bapak keluarkan, ditelan lagi Pak, batal. Atau lendir yang dari hidung, Bapak tarik kemudian ke sini, Bapak keluarkan dulu ke mulut, kemudian Bapak tarik lagi ke dalam, batal puasanya. Karena sudah keluar melewati batas H tadi. Jadi kalau melewati batas H ya sudah, buang, jangan ditelan lagi. Termasuk sisa makanan pada saat sahur. Sisa makanan pada saat sahur meskipun sedikit, kalau terasa bentuknya maka harus dibuang, tidak boleh ditelan, kecuali remah-remah yang memang kita tidak terasa, yang bisa masuk bersama dengan air liur, itu tidak batal. Tapi kalau dibuang Pak, satu butir nasi, beras lagi mahal, sayang Pak sekarang. Kalau sayang Bapak cuci dululah buat nanti berbuka. Nah ini hadirin perkara yang membatalkan. Tentu fikih-fikih puasanya masih banyak, cuman karena waktunya juga sudah 6:4, kita juga semua punya kegiatan masing-masing. Insya Allah nanti fikih puasa akan kita sambung di pertemuan yang akan datang, sekaligus nanti mungkin penyambutan khusus kita untuk kedatangan bulan suci Ramadan. Demikian dari kami, ada benarnya dari Allah SWT, ada silap salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.